Oke, aku ulangi aja ya. Pengertian desain logo. Apa itu desain logo? Logo adalah sebuah merek atau simbol sebuah brand. Logo merupakan pencitraan brand mark suatu perusahaan atau institusi yang sangat sederhana dan dapat mewakili visi dan misi suatu perusahaan atau institusi tersebut. Contohnya yaitu logo Lab School. Nah, kita coba lihat di logo Lab School. Nih, ini aku lewat. Nah, ini logo Lab School ini, tunggu sabar. Sabar. Nah, ini logo Lab School ini kita lihat tuh, di bawah itu ada buku. Ini buku. Nah, buku ini ya menjelaskan tentang pendidikan lah. Terus ini daun teratai. Habis itu sayap. Sayap itu ya kita terbang gitu. Kalau maksud itu gimana ya? Kalau umpamanya kan kalau ini apa ya? Kalau sayap itu kan berarti di langit lah atau di atas. Terus kalau umpamanya teratai itu kan di air. Terus api itu dapat diartikan sebagai semangat. Nah, kita itu belajar di lab school itu nanti setelah kita menempuh pendidikan di lab school itu dapat bisa hidup lah, bisa bertahan hidup atau bisa bersosialisasi dimanapun, mau di darat, mau di lautan, umpamanya jadi laut atau TNI. Terus kalau di langit di langit itu kayak jadi pilot atau ya pilot. Api ini memancarkan semangat belajar lah. Kalau buku itu ilmu pengetahuan, kalau sayap itu tinggi. Kalau bunga teratai itu kan bunga teratai itu ada itu di lautan, maksudnya itu di air tapi ada daratnya lah. Bukan teratai itu kan kering. Jadi begitu. Oke, aku lanjutkan ya. Semoga kalian paham. Nah, sebelumnya Pak Murda udah pernah ngejelasin kan tentang arti logo Lab School. Itu apa ya? Bahasaku dalam menjelaskan. Aku juga agak-agak lupa sih. Oke. Nah, menurut Sularko DKK 2008 di dalam bukunya yang berjudul How to Dating, logo atau biasa disebut dengan corporate identity atau brand identity adalah sebuah tanda yang dimana secara langsung tidak menjual, melainkan memberi suatu identitas yang pada akhirnya akan menjadi sebuah alat pemasaran yang signifikan. Dan logo nantinya akan mampu juga membantu membedakan suatu produk atau jasa dari pesaingnya. Contoh logo Indomaret dan Alfamart. Terus JNE sama umpamanya Tiki. Mungkin Tiki udah jarang ini ya, atau Pos Indonesia gitu. Ya, paling ini sih Indomaret sama Alfamart. Nah, suatu logo dapat diambil dan artinya dari suatu kualitas yang disimbolkan melalui pendekatan budaya perusahaan, corporate culture, penempatan posisi atau positioning, historis atau aspirasi perusahaan yang diartikan yang atau dimaksudkan adalah penting seperti apa rupanya. Secara keseluruhan, logo adalah instrumen rasa harga diri dan nilai-nilainya dapat mewujudkan citra positif dan dapat dipercaya. Jadi dalam logo itu ada artinya. Jadi kalau bikin logo itu jangan asal-asal. Kayak contoh logo grup Animanga. Maaf, aku ambil contoh logo banget logonya. Ya, sudah. Ya walaupun simple kayak gitu, cuman apa ya? Inspirasi itu aku paling nggak ngerti itu bikin logo di Canva, nggak jelas banget. Iya, di logo di Canva itu ya mirip-mirip semua. Aku bingung jadi ya. Cuman kan kalau logo yang Animanga itu kan cukup lingkaran merah sama backgroundnya hitam. Nah, merah itu memancarkan apa ya? Semangat kewibuan yang hakiki lah. Itu singkat. Cuman nggak usah diperhatikan arti semangat wibunya. Iya sih itu. Terus juga kan sebagai identitas Jepang sebagai negara matahari terbit. Kan logo Jepang itu kan putih, habis itu kok logo bendera Jepang itu kan
titik merah gitu. Itu kan matahari. Nah, habis itu udah sih gitu. Nah, penciptaan sebuah logo tidak hanya didasari oleh faktor penampilan saja yang menimbulkan pendalaman makna yang terkandung di dalam logo sangatlah kurang. Sangatlah kurang ya. Merupakan hal yang penting untuk memiliki desain logo yang tepat atau untuk branding dan tujuan komunikasi yang bertindak sebagai identitas dari perusahaan. Bahkan banyak perusahaan kecil dan perusahaan yang baru berdiri tidak memikirkan untuk mendesain logo bagi perusahaan mereka. Karena harga desain logo bagi kebanyakan perusahaan tidak murah. Mahal desain logo itu. Walaupun logo itu cuma kecil, cuman susah. Aku jujur susah desain logo. Maksudnya itu nentuin logo aja gitu. Umpamanya udah dikasih template dan template itu udah dibuatkan oleh orang. Cuman kita yang milih template itu agak bingung gitu. Nah, banyak informasi dari buku dan hal-hal lain yang berhubungan dengan logo, serta dengan kemampuan membaca konsep logo dengan melihat logo saja sangatlah dibutuhkan sebab hal ini akan dapat memberikan pesan bahwa sesungguhnya sebuah logo tidak hanya sebagai identitas suatu perusahaan saja, namun juga mampu sosialisan dan bisa dibaca. Setidaknya secara sederhana oleh masyarakat atau konsumen. Logo setidaknya wajib mempunyai nilai yang positif, sederhana, dan mudah diingat sehingga konsumen akan lebih tertarik pada produk yang kita jual, dan itulah yang membuat nilai sebuah logo sangatlah tinggi. Contoh logo Indomaret. Kita kalau umpamanya lewat jalan kan pasti ingat lah Indomaret. Terus logo Lab School, orang lihat logo Lab School dari sini aja udah kelihatan, oh ini Lab School. Nah, kita bahas dulu ya. Fungsi logo menurut Rustan 2009 banding 3, aku nggak tahu ini apa cara bacanya. 2009-13, fungsi dari logo adalah sebagai berikut. Pertama, identitas diri, supaya dapat membedakan dengan identitas milik orang lain. Yang kedua, tanda kepemilikan, supaya membedakannya dengan milik orang lain. Yang ketiga, tanda jaminan kualitas. Yang keempat, mencegah peniruan atau pembajakan. Yang kelima, menambah nilai positif. Yang keenam, proporsi legal suatu produk atau organisasi. Yang ketujuh, mengkomunikasikan informasi seperti keaslian, nilai, dan kualitas. Terus ada jenis-jenis logo. Nah, banyak jenis logo yang beredar di masyarakat, tapi dasarnya logo terbagi atas. Yang pertama adalah logo type, adalah logo yang memiliki wordmark. Maaf kalau aku agak gimana. Wordmark. Kata atau nama dengan unsur tipografi. Maksudnya logo type itu ada gambar, juga ada tulisan. Umpamanya kayak ini nih. Ini kan juga ada nih Lab School. Terus umpamanya kayak logo SD. Kalian pernah kan lihat logo SD? Terus logo SMP, SMA, terus logo Kemendikbud. Kan itu kan ada tulisannya gitu. Terus ada logogram. Adalah logo yang memakai ikon, ilustrasi, atau inisial. Jadi gambar aja, nggak ada tulisan apa-apa. Terus serta jenis logo yang menggabungkan antara kedua jenis di atas sehingga membentuk logo lebih komplit. Contohnya logo Lab School. Kalau umpamanya logo type itu logo Lab School. Terus maaf. Kalau umpamanya logo ini, aduh aku nggak ada contohnya sih. Jadi kalau logo type itu cuma tulisan, kalau logogram itu dia itu cuma gambar doang. Contohnya Pertamina, logo Pertamina. Tunggu ya, ini Pertamina yang baru. Pertamina. Nah, kayak gini doang nih. Kayak apa ya? Kalau biasa kan kalau umpamanya di pom bensin gitu, oh ada tulisannya. Iya. Kalau umpamanya cuma logonya doang, ini udah itu artinya itu dia itu udah masuknya ke umpamanya tulisan sama logo itu masuk itu ke menggabungkan keduanya.
Kalau umpamanya logo type itu cuman tulisan, type tipografi, terus kalau umpamanya logogram itu logonya doang, kayak umpamanya gambar logonya doang. Oke, aku lanjutkan ya. Semoga paham. Yasaburo Kuwayama mengkategorikan logo menjadi 4 jenis, yaitu berbentuk huruf alfabet, lambang-lambang, angka-angka, atau symbols, numbers. Dan yang ketiga, bentuk yang serupa dengan objek aslinya atau concrete forms. Dan bentuk abstrak atau abstract form. Nah, ini masih sama di jenis logo. Jika dilihat dari segi konstruksinya, logo pada umumnya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu elemen gambar dan tulisan terpisah atau picture mark dan letter mark. Terus bisa disebut gambar, bisa juga disebut tulisan yang berbaur, picture mark sekaligus letter mark. Yang ketiga, elemen tulisan saja atau letter mark. Gitu. Iya gitu. Nah, habis itu aspek logo. Dalam membuat logo terdapat aspek yang harus diperhatikan supaya pembuatan logo dapat tercapai menurut David A. Carter, pakar corporate identity. Berikut ini adalah beberapa pertimbangan tentang logo, yaitu yang pertama ada original dan distinctive. Nah, bisa disebut mempunyai ciri khas unik, mempunyai daya pembeda yang jelas dengan logo lain. Pokoknya ya original lah. Nggak ada logo yang lain, nggak ada logo yang serupa dengan miliknya. Pokoknya cuma satu-satunya lah. Terus legible. Mempunyai tingkat keterbacaan yang tinggi. Kita diaplikasikan ke dalam berbagai ukuran dan media promosi. Terus simple atau sederhana, dapat mudah dimengerti dan ditangkap dalam waktu yang relatif singkat. Tunggu aku minum dulu. Terus memorable, dapat mudah diingat karena keunikan dalam waktu relatif lama. Terus easy associate with the company. Logo yang baik adalah mudah untuk dihubungkan atau diasosiasikan dengan jenis usaha dan citra suatu perusahaan atau organisasi. Terus easily adaptable for all graphic media. Faktor kemudahan mengaplikasikan logo baik yang berbentuk fisik, warna maupun konfigurasi logo pada berbagai media grafis perlu diperhitungkan pada saat proses saat proses perencanaannya. Ini perencanaan. Nah, agar terhindar dari kesulitan dalam penerapannya. Nah, itu. Agar terhindar dari kesulitan dalam penerapannya. Jadi itu aspek logo. Ini menurut Kusrianto 2006-234. Terus beberapa aspek penting dalam membuat logo. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat logo antara lain menurut Savanayong 2006. Yang pertama, tipografi. Banyak logo yang sukses hanya dengan menggunakan tipografi, baik serif, sans serif, atau jenis font lainnya. Menggunakan tipografi dapat memberikan semacam emosi kepada mereka yang melihatnya. Terus warna. Warna merupakan salah satu hal yang sangat krusial dalam pembuatan logo. Karena apabila warna yang kita gunakan salah bisa jadi pesan dan emosi yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat menjadi kacau dan rancu. Warna logo sebaiknya sederhana dan mudah diingat, tetapi bisa memberikan ekspresi langsung kepada masyarakat atau konsumen. Terus bentuk.
Banyak logo yang berbentuk unik, tetapi perhatikanlah bentuk logo yang ingin kita desain. Karena setiap bentuk, baik bundar, lurus, siku, dan lainnya akan mempunyai arti sendiri. Bisa pasif, bisa aktif. Contohnya adalah klien kit e, klien kit e, klien kit e. A. Menginginkan logo untuk produk sabun. Sebaiknya jangan membuat logo yang keras dan siku, karena sabun itu apa ya, sabun licin, ya begitu. Terus keseimbangan, maksudnya adalah mencari atau menemukan seberapa baik logo yang dibuat. Dapat mencoba atau memutar membolak-balik logo tersebut untuk mendapatkan kemungkinan lain yang dapat membuat logo lebih berkembang. Terus selera. Hal ini juga dapat menentukan dalam pembuatan logo. Mengingat selera setiap orang berbeda-beda dan sangat subjektif. Terus riset. Riset adalah aspek paling penting dalam pembuatan sebuah logo. Ini adalah kunci dalam pembuatan logo yang baik. Riset di sini tentu bukan riset hanya dalam waktu 1-2 jam. Tapi riset secara penuh. Kita harus mengerti perspektif dari pemesan logo. Berbicara dengan klien, orang-orang yang berada pada perusahaan tersebut. Klien dari perusahaan tersebut, para distributor, lalu mencari data-data yang akurat tentang perusahaan tersebut, baru mulai membuat logonya. Terus opini. Opini tidak ada yang salah untuk menanyakan pandangan, kritik, dan masukan dari orang lain dalam membuat logo. Jadi kita kalau mau membuat logo, terus kita minta opini. Contoh nih, aku membuat logo di grup anime, terus aku minta opini ke orang, maksudnya itu warga yang ada di grup anime. Itu sih. Jadi kalau umpamanya buat logo, umpamanya minta opini dari orang tua boleh, terus umpamanya dari teman terdekat boleh juga. Nah, habis itu merancang konsep desain logo. Konsep atau tema besar adalah hal yang harus diperhatikan dalam mendesain logo. Konsep merupakan poin paling utama yang pertama kali harus desainer tentukan sebelum memulai pekerjaannya dengan pensil dan kertas untuk membuat sketsa. Konseplah yang akan menentukan bagaimana logo akan dibuat. Konsep pula yang akan menentukan hasil dari logo tersebut. Konsep logo dibuat setelah desainer mengenali klien yang memesan logo padanya. Hal penting mendasar yang dijadikan sebagai konsep logo adalah pesan yang ingin disampaikan oleh kliennya tersebut kepada publik. Singkatnya, image seperti apa yang ingin klien bentuk di hati publik melalui logo tersebut. Logo tersebut akan berhasil apabila ia memiliki konsep visual yang kuat. Konsep visual berasal dari apa yang dilakukan oleh calon pengguna logo atau klien dari desainer logo. Instansi atau sebuah organisasi, kemudian apa yang maksudnya apakah pemesanan logo merupakan sebuah perusahaan, instansi, atau sebuah organisasi. Jadi bisa berpengaruh tuh. Umpamanya kayak dari model logonya, umpamanya bawahnya teratai gitu. Umpamanya teratai itu cocok untuk umpamanya yayasan sekolah gitu atau yayasan pendidikan. Mungkin bisa begitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh perusahaan, instansi, atau sebuah organisasi tersebut? Hal ini menjadi penting karena konsep besar dari ketiganya akan berbeda karena brand image yang ingin dibentuk pun akan berbeda. Brand image yang dibentuk oleh logo sangat berkaitan dengan warna dan bentuk dari logo. Kita pernah membahas mengenai filosofi dari bentuk-bentuk dasar logo dan filosofi dari setiap warna. Bentuk dan warna inilah yang akan membantu logo untuk menciptakan brand image ya. Dan bentuk serta warna inilah yang akan ditentukan saat membuat konsep logo.
Nah, konsep logo menjadi sangat penting karena setiap logo harus describable. Setiap logo harus mampu menggambarkan perusahaan atau instansi atau bahkan organisasi yang menggunakannya. Logo yang describable akan menjadi daya tarik bagi pemilik logo tersebut. Dia juga akan mampu menjadi wakil dari apa yang memang diwakilinya. Jika diibaratkan logo yang describable akan seperti pakaian adat yang digunakan oleh masyarakat adat. Jadi sebagai inilah ciri khas atau orang itu mengenal suatu perusahaan itu dari logonya gitu. Kayak umpamanya suku Minangkabau. Kita lihat nih umpamanya ada orang nikah terus pakai umpamanya ya nikah terus pakai baju Minangkabau. Maksudnya itu pakai baju adat Minangkabau. Kan kelihatan tuh, oh itu baju, oh itu orang Padang. Jadi orang itu tahu orang Padang itu maksudnya itu orang yang pakai baju Minangkabau itu orang Padang. Itu orang dari suku Minangkabau. Apa yang ia kenakan tersebut adalah cerminan dari diri serta identitas masyarakat tersebut, ya. Bagi beberapa orang mungkin pakaian adat dari masyarakat adat yang masih kental hingga saat ini merupakan hal yang unik karena sudah jarang ditemukan. Semuanya mengandung makna serta filosofi yang menggambarkan adat serta nilai yang dipegang oleh masyarakat tersebut. Nah, mendesain logo menggunakan aplikasi Canva. Nah, ini nih. Desain aplikasi ya di Canva, ke website Canva dan atau download di App Store. Login dengan email untuk mendapatkan akses masuk ke aplikasi Canva. Lalu kalian akan masuk ke beranda depan aplikasi Canva seperti pada gambar di bawah ini. Terus kalian ini pasti udah paham lah. Aku nggak perlu jelasin kan? Tuh. Jadi aku harap pasti udah paham lah. Nih, selain mengedit tulisan, pada tools di sebelah kiri juga terdapat pilihan lainnya untuk mengedit seperti latar, penambahan tulisan. Jadi ya bisa biar nggak mirip banget, nggak plagiat sama yang ada di Canva, kalian bisa tambahin. Nah, terus unduh, save gitu. Nah, habis itu udah deh jadi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini yang tadi ya. Apa itu desain logo? Logo adalah sebuah merek atau simbol sebuah brand. Logo merupakan pencitraan brand mark suatu perusahaan atau institusi yang sangat sederhana dan dapat mewakili visi misi suatu perusahaan atau institusi tersebut. Sebuah desain logo merupakan perwakilan sebuah perusahaan. Desain logo perusahaan adalah pembeda visual suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Ini aku baca cepat ya. Di dalam desain logo yang bagus akan terlihat filosofi dan misi dari perusahaan tersebut. Atau dengan kata lain, logo melambangkan perusahaan dan Jadi dengan kata lain, logo melambangkan perusahaan Anda dan merupakan unsur penting dari bisnis dari bisnis mix perusahaan. Tunggu ya, sabar. Bukuku, aduh aku sambil makan soalnya. Kemasukan makanan. Nah, ini yang tadi ya. Menurut Sularko, DKK 2008 di dalam bukunya yang berjudul How to Dating. Logo atau biasanya disebut dengan corporate identity atau brand identity adalah sebuah tanda yang dimana secara langsung tidak menjual, melainkan memberi sesuatu identitas yang akhirnya akan menjadi sebuah alat pemasaran yang signifikan. Nanti masuk lagi. Dan logo nantinya akan mampu dan juga membantu membedakan suatu produk atau jasa dari pesaingnya. Suatu logo dapat diambil artinya dari kualitas yang disimbolkan melalui pendekatan budaya perusahaan atau corporate culture, penempatan posisi atau positioning, historis atau aspirasi perusahaan, apa yang diartikan atau dimaksudkan adalah penting daripada seperti apa rupanya. Jadi logo itu harus punya inilah artinya sendiri. Kayak umpamanya apa ya, memiliki arti yang sesuai dengan
ini ya lah, apa namanya, sesuai dengan perusahaannya. Secara keseluruhan, logo adalah instrumen rasa harga diri dan nilai-nilainya dapat mewujudkan citra positif dan dapat dipercaya. Penciptaan sebuah logo tidak hanya didasari oleh faktor penampilan saja yang menimbulkan pendalaman makna yang terkandung di dalam logo sangatlah kurang. Jadi logo itu nggak cuma penampilan saja yang menimbulkan pendalaman makna yang terkandung di dalam logo sangatlah kurang. Jadi nggak cuma faktor penampilan saja yang menimbulkan pendalaman makna yang terkandung di dalam logo sangatlah kurang. Maksudnya apa ya? Tunggu, maaf. Oh, jadi kalau umpamanya cuma mengandalkan penampilan itu kurang apa ya? Kurang bermakna lah. Pendalaman maknanya itu kurang. Nah, merupakan hal yang sangat penting untuk memiliki desain logo yang tepat untuk branding dan tujuan berkomunikasi yang bertindak sebagai identitas dari perusahaan. Bahkan banyak perusahaan kecil dan perusahaan baru berdiri tidak memikirkan untuk mendesain logo bagi perusahaan mereka. Karena harga desain logo bagi kebanyakan perusahaan tidak murah. Baik informasi dari buku-buku dan hal lain yang berhubungan dengan logo serta dengan kemampuan membaca konsep logo dengan melihat logo saja sangatlah dibutuhkan, sebab hal ini akan dapat memberikan pesan bahwa sesungguhnya sebuah logo tidak hanya sebagai identitas suatu perusahaan saja, namun juga harus mampu disosialisan dan bisa dibaca setidaknya secara sederhana oleh masyarakat atau konsumen. Kayak umpamanya kayak logo Pertamina, kan logo Pertamina itu kan bentuknya P. Tunggu ya, aku coba tunjukin. Kan ini kan bisa dibaca nih. Oh, ini Pertamina, soalnya kan hurufnya P gitu. Ini kan P gitu. Nah, logo setidaknya wajib mempunyai nilai yang positif, sederhana dan mudah diingat sehingga konsumen akan lebih tertarik pada produk yang kita jual, dan itulah yang membuat nilai sebuah logo sangat tinggi. Fungsi logo menurut Rustan 2009-13, fungsi dari logo adalah sebagai berikut. Ini aku ulang-ulang lagi ya. Yang pertama, identitas diri supaya dapat membedakan dengan identitas milik orang lain. Yang kedua, tanda kepemilikan supaya membedakannya dengan milik orang lain. Yang ketiga, tanda jaminan kualitas. Terus yang keempat, mencegah peniruan atau pembajakan. Terus yang kelima, menambah nilai positif. Yang keenam, proporsi legal suatu produk atau organisasi. Yang ketujuh, mengkomunikasikan informasi seperti keaslian, nilai, dan kualitas. Jenis-jenis logo. Nah, banyak jenis logo yang beredar di masyarakat, tapi dasarnya logo terbagi di atas. Yang pertama ada logo type, adalah logo yang memiliki watermark atau kata atau nama dengan unsur tipografi. Terus ada logogram, adalah logo yang memakai ikon, ilustrasi, atau inisial. Jadi umpamanya logo type itu cuma tulisan doang. Umpamanya kayak Indomaret. Cuman Indomaret, iya. Kalau umpamanya Indomaret itu, kalau menurutku itu lebih ke ini sih, menggabungkan duanya. Contohnya kayak Amazon. Kan Amazon itu kan cuma tulisan doang. Cuman ada smile-nya dari huruf A sampai Z yang menyimbolkan bahwa Amazon itu menjual barang dari huruf A sampai Z. Ini aku bukan promosi Amazon. Kalau umpamanya logogram itu cuman logonya doang gitu, nggak ada tulisan apa-apa. Terus kalau umpamanya jenis logo yang menggabungkan antara dua jenis di atas, sehingga membuat logo lebih komplit. Umpamanya kayak Indomaret, Lab School, terus kayak umpamanya apa ya? Logo-logo sekolah sih biasanya. Terus ya logo-logo yang ada tuh, umpamanya nih ada gambar kodok, terus umpamanya Kopaska di bawah tulisannya. Nah itu masuknya ke logo komplit. Jadi bisa dibedakan ya, kalau logo type itu yaitu dari ini apa namanya? Dari tipografi, cuman tulisan. Umpamanya logogram itu hologram atau gambar gitu, atau ikon, ilustrasi atau inisial. Kalau umpamanya keduanya itu komplit. Terus Siasa Buruk Kuwayama mengkategorikan logo menjadi 4 jenis, yaitu berbentuk huruf atau alfabet, lambang-lambang, angka-angka atau simbol numbers. Yang ketiga, bentuk serupa dengan objek aslinya atau
forms. Terus bentuk abstrak, abstract forms. Jenis-jenis logo. Jika dilihat dari segi konstruksinya, logo pada umumnya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, elemen gambar dan tulisan terpisah. Picture mark, dan letter mark. Bisa disebut gambar, bisa juga disebut tulisan yang berbaur. Picture mark sekaligus letter mark. Yang ketiga, elemen tulisan saja atau letter mark. Jadi singkatnya ini kalau menurutku ini lebih apa ya? Kayak pengertian dari komplit, cuman kalau komplit itu kan tulisan dengan logo, mungkin aja bisa tulisan sama logonya itu di bawah gitu, kayak nggak menyatu gitu. Terus umpamanya di gambarnya itu ada tulisan kayak lab school, terus elemen tulisan saja atau letter mark, atau biasa yang kita sebut itu dengan logo type. Ya, logo type. Nih, logo type. Nah, aspek logo. Dalam pembuatan logo terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan supaya pembuatan logo dapat tercapai. Menurut David A. Charter, pakar corporate identity, berikut ini adalah beberapa pertimbangan tentang logo, yaitu yang pertama original dan distinktif. Bisa disebut mempunyai ciri khas unik, mempunyai daya pembeda yang jelas dengan logo lain. Jadi original cuma satu-satunya. Terus legible. Ya, legible. Maaf kalau penyebutanku dalam Inggris itu sangat kurang atau salah. Mempunyai tingkat keterbacaan yang tinggi ketika diaplikasikan ke dalam berbagai ukuran dan media promosi. Terus simple atau sederhana, dapat mudah dimengerti dan ditangkap dalam waktu yang relatif singkat. Terus memorable, dapat mudah diingat karena keunikannya dalam waktu relatif lama. Terus easy associate with the company. Logo yang baik adalah mudah untuk dihubungkan atau diasosiasikan dengan jenis usaha dan citra suatu perusahaan atau organisasi. Jadi sama easily adaptable for all graphic media. Faktor kemudahan mengaplikasikan logo baik berupa berbentuk fisik, warna maupun konfigurasi logo dan berbagai media grafis yang perlu diperhitungkan pada saat proses perencanaan gitu. Nah, perencanaan agar terhindar dari kesulitan dalam penerapannya. Itu menurut Kusrianto 2006-234. Beberapa aspek penting dalam membuat logo. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat logo antara lain, ini menurut Savanayong tahun 2006. Yang pertama ada tipografi. Ini nanti kalau mau udah ke N, nanti aku bikin zoom lagi terus masuk lagi ya. Yang pertama tipografi. Banyak logo yang sukses hanya dengan menggunakan tipografi, baik itu serif, sans serif atau jenis frontline. Menggunakan tipografi dapat memberikan semacam emosi kepada mereka yang melihatnya. Terus ada juga warna. Warna merupakan salah satu hal yang sangat krusial dalam pembuatan logo. Karena apabila warna yang kita gunakan salah, bisa jadi pesan dan emosi kita ingin sampaikan kepada masyarakat menjadi kacau dan rancu. Warna logo sebaiknya sederhana dan mudah diingat, tetapi tetap bisa memberikan